Tayyib ya ikhwan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, di Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Ajwibatul Mufidah, Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Ini adalah keutamaan yang kita mesti syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita untuk melanjutkan mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwan, perkara yang saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua, bahwasanya kita berada di majelis ilmu, maka mesti kita memuliakan, menghormati, mengagungkan majelis ilmu ini. Dan selama kita berada di majelis ilmu, hendaknya kita merasakan dan menghadirkan niat kita atau hati kita niat kita atau hati kita bahwasanya ini adalah ibadah. Jadi duduknya kita di sini di majelis ilmu, kita mendengar, menyimak, menulis, itu adalah ibadah ya ikhwan. Sama seperti kita salat. Maka tidak salah ada ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah hati dan solat sir. Jadi solat sir itu, solat itu ada dua, ada solat yang biasa, ada solat sir. Nah, solat sir ini adalah menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu ini adalah ibadah qalbi, ibadah hati. Jadi kita rasakan bahwasanya kita duduk ini beribadah kepada Allah. Jangan kita samakan duduknya kita di majelis ilmu seperti kita duduk di tempat yang lainnya atau majelis perkumpulan yang lainnya. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ya ikhwan, dan kemudian yang saya ingatkan berikutnya yaitu menghadirkan niat. Bahwasanya menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, senang kepada kita, tidak murka. Jadi kita gapai dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah, diperintah oleh Allah. Perkara yang diperintah oleh Allah berarti diridhoi oleh Allah. Kalau kita melaksanakan apa yang Allah perintah ini, berarti kita melaksanakan apa yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, senang kepada kita. Jadi ini kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah ridho, senang terhadap apa yang kita lakukan ini. Nah ini, hadirkan hati supaya tidak kosong. Karena kadang sebagian kita karena sudah terlalu sering kajian, akhirnya kajian sudah menjadi apa? Kebiasaan. Sudah bukan ibadah lagi. Sama seperti sholat. Karena sudah sholat 5 waktu, akhirnya dia lalai dari memperhatikan hatinya.
Padahal ini dia sementara beribadah karena kebiasaan, akhirnya dia datang ke masjid hanya sekedar kebiasaan. Datang angkat takbir, naik motornya masjid, Allah Akbar, assalamualaikum, pulang, kebiasaan. Jangan ya ikhwan, kita sholat hendaknya kita rasakan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sikap apa? Merendah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, melaksanakan perintah Allah supaya bagaimana Allah senang, ridho itu artinya senang. Allah senang kepada kita ketika kita sholat dan ibadah apa saja, termasuk ini menuntut ilmu, ibadah yang sangat agung. Kata para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu ini tidak ada amalan yang bisa menandinginya dari amalan yang sunnah, bukan yang wajib. Jadi amalan-amalan yang sunnah tidak ada yang bisa menandingi apa? Menuntut ilmu. Apanya? Keutamaan pahala. Untuk siapa kata Imam Ahmad? Liman sahhat niyyatuhu. Tapi bagi orang yang niatnya lurus, niatnya hadir, niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu, pahalanya besar. Jadi ini kita hadirkan ya ikhwan. Kemudian kita hadirkan juga bahwasanya kita menuntut ilmu ini untuk apa? Menghilangkan kejahilan. Ini saya bodoh, ini banyak perkara agama yang saya tidak tahu. Saya belajar supaya hilang ini, sedikit demi sedikit saya belajar hilang. Tahu, tadinya tidak tahu jadi tahu. Semakin belajar semakin banyak yang ditahu. Semakin banyak yang ditahu semakin bertambah cahaya. Jadi sudah dapat cahaya ini, tinggal bagaimana memanfaatkan cahaya tersebut. Ini butuh hidayah lagi, namanya hidayah apa? Hidayah itu taufik. Yang kita selalu mohon di mana? Di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami, beri hidayah. Ada dua hidayah, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Situ dua yang kita minta, yaitu menuju ke Islam. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Bagaimana caranya? Ada dua hidayah situ supaya bisa sampai ke Islam. Yang pertama hidayah apa? Tadi irsyad, yang kedua hidayah taufik. Apa hidayatul irsyad? Yaitu ilmu, pengetahuan. Jadi yang kita tempuh ini duduk belajar nulis supaya kita tahu ini halal, ini haram. Ini namanya hidayatul irsyad. Hidayah taufik apa? Yaitu hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini kita butuh dua hidayah ini. Paham ini? Nah, kadang orang sudah dapat hidayatul irsyad tapi tidak dapat hidayah taufik. Contohnya dia tahu keutamaan sholat malam. Di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. Ini di setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir, jam 2 ke atas sampai terbit fajar. Sampai ilmu, sampai hafal lagi dari dalil hadis. Amalkan? Belum. Berarti belum dapat hidayah taufik. Hidayatul irsyad sudah dapat tadi ilmu. Tapi hidayatul taufik belum. Hidayah taufik adalah tergerak, termotivasi, semangat untuk mengamalkan apa yang dia tahu. Hidayah irsyad tadi. Nah, di dalam sholat itu yang selalu terang minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, baik penunjukan ini yang berupa irsyad ilmu maupun taufik. Paham ini? Ya Allah.
menghilangkan kejahilan, baru apa lagi? Niatkan apa? Ini penting ya kan. Yang paling penting dalam ibadah yaitu apa nih? Niat. Pahala jadi besar karena niat, pahala jadi kecil karena niat, walaupun amalannya besar. Ada amalan kecil, pahalanya jadi besar karena apa? Niat. Jadi niat. Memperhatikan niat adalah ciri-ciri orang yang beriman. Semangat para salaf, mereka lebih memperhatikan amalan batin daripada amalan lahir. Bukan berarti amalan lahir mereka tidak perhatikan, tidak. Mereka lebih perhatian dengan amalan batin. Karena itu penggerak. Itu para salaf. Ini kadang kita cuma perhatian dengan amalan lahir. Contohnya solat, bagaimana solat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai dari angkat takbir sampai salam. Usahakan sesuai cocok dengan hadis-hadis yang sudah dia pelajari. Bagaimana meninggalkan bid'ah, bagaimana tidak ulang tahun, bagaimana tidak arwah. Amalan lahir. Tapi dia lalai memperbaiki amalan apa? Batin. Lalai dia. Tidak introspeksi, koreksi. Saya ini selama belajar ini saya rasa takut kepada Allah ini tak tambah atau malahan tak kurang. Saya rasa cinta kepada Allah ini tak tambah atau tak kurang. Ini amalan batin. Jadi batin hati itu punya amalan. Apa amalan hati? Takut, cinta, harap, apalagi rindu berjumpa, baru apa lagi? Tawakal. Itu amalan batin, amalan hati. Jadi hati punya amalan. Tapi ikhwan, apa lagi ikhwan yang mesti kita hadirkan dalam menuntut ilmu supaya besar pahalanya ikhwan? Kita duduk ini, duduk sampai 1 jam belajar bisa menghasilkan pahala yang besar. Nah, ini niat yang kita harus mesti hadirkan. Apalagi tadi niat bagaimana membuat Allah ridho, karena Allah perintah ini menuntut ilmu kita lakukan supaya Allah ridho sama Torah, senang kepada Torah, kepada kita. Yang kedua, bagaimana kejahilan bisa hilang dengan sebab menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah memerintah kita belajar, melarang kita jahil terhadap perkara agama. Berarti ini juga menghilangkan kejahilan, juga kita niatkan untuk siapa? Allah. Sebenarnya semuanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, apalagi niat kita? Nah, ini kita hadirkan untuk diamalkan. Kita harus hadirkan, saya belajar untuk saya amalkan ini. Bukan cuma mau kasih banyak pengetahuan, tambah wawasan, bukan, supaya diamalkan. Kalau berbentuk amalan ilmu tersebut berbentuk sesuatu amalan ilmu yang berupa amalan, saya amalkan. Amalan lahir maksudnya. Kalau berupa amalan keyakinan, ya saya yakini. Karena ilmu kan tidak semua berupa amalan lahir. Ada yang amalan batin, seperti iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Ini kan cukup diyakini. Pengamalannya berupa kita yakini, kita percaya. Allah beristiwa di atas arsy, kita yakini. Ilmu kan itu, kita yakini, yakin. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau ilmu itu berupa amalan hati, ya kita yakini, kita amalkan dengan hati. Kalau berupa amalan lahiriah, kita amalkan secara lahiriah. Taib, kemudian niat yang berikutnya apa? Menuntut ilmu ini untuk mengajarkannya ke orang lain, supaya orang lain juga
hilang kejahilannya. Insya Allah saya belajar ini juga, saya dapat ilmu, saya ajarkan juga sama orang lain. Itu niat yang baik itu. Karena Allah memerintah kita untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, sudah. Ini juga kita lakukan untuk Allah. Kemudian yang keempat apa? Kelima apa keempat? Kelima adalah meniatkan untuk menjaga syariat Islam, menjaga agama Islam, menjaga ilmu. Ilmu ini terjaga lewat tangan siapa? Para ulama dan para penuntut ilmu. Kalau ulama sudah tidak ada, penuntut ilmu sudah tidak ada, selesai. Gelap dunia, ikhwan. Allah jaga syariat ini lewat tangan para ulama dan para penuntut ilmu. Nah, ini kita niatkan, kita belajar untuk menjaga Islam ini, menjaga syariat ini, supaya syariat ini terjaga. Ada yang belajar, ya toh, ada yang amalkan, ada yang dakwahkan, hidup terus. Tapi kalau yang tidak ada yang berdakwah, ya kan, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang ajarkan, tidak ada yang belajar, selesai. Nah, ini kita niatkan. Paham ya, ikhwan? Supaya pahalanya besar. Kita duduk capek-capek di sini, tidak sia-sia. Taib, kita baca sampai di mana pembahasan kemarin ya, ikhwan? Selesai? Ada 8 sekarang ya. Taib, as-su'alu tsamin, soal yang ke-8. Ma hiya adabu qadil hajati? Apa adab-adab bagi orang yang buang hajat atau buang air? Jadi pembahasan yang berikutnya ini, atau pembahasan sekarang ini adalah adab buang hajat. Al-jawabu, jawabannya, hiya, kata beliau, al-awwal, yang pertama, yang dimaksud adab di sini adalah yang sunnah, perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Nanti pada pertanyaan berikutnya perkara yang makruh akan beliau sebutkan. Yang pertama, al-awwalu ayyuqaddimal yusra inda dukhulil khala'i wa yaqulu bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ayyuqaddimal yusra, yaitu hendaknya dia atau ia mendahulukan kaki kiri inda dukhulil khala'i, ketika masuk WC. Khala adalah tempat yang diperuntukkan untuk apa? Buang air. Khala atau WC lah, WC. Nah, ini yang sunnah. Wa yaqul, sembari mengucapkan apa yang dikatakan. Nah, ini jangan kosong, jangan diam masuk, tapi ada yang mesti diucapkan. Apa itu? Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Wallahu alam, apa ada riwayat yang seperti ini, lafaz ini, wallahu alam. Mungkin ada muallif temukan. Cuma yang yang masyhur bismillahi, yang masyhur apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC, buang air. Bismillahi, ada bismillah, dia tambah dengan bismillah dalam riwayat yang lain. Bismillah ini apa? Bisa menghijab penglihatan jin dari aurat kita. Jadi ketika kita membuka pakaian, baca bismillah, akan terhijab dari penglihatan syaitan, jin.
Jadi baca bismillah kalau mau buka pakaian. Begitu juga ini masuk WC. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah, artinya apa? Aku memohon pertolongan dan keberkahan dengan mau apa? Masuk ke WC itu maksudnya bismillah. Kalau mau mengerjakan apa sesuai kita apa namanya perkirakan. Jadi kalimat yang kita apa namanya yang tergambar di benak kita ketika menyebut bismillah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau membaca bismillah artinya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya membaca. Kemudian disertai apa? Menghadirkan bahwasanya yaitu apa? Memohon agar Allah menolong, membantu kita dalam perbuatan tersebut dan memberkahi perbuatan tersebut dengan mengucapkan bismillah. Karena ba di situ dua makna. Ada ba maknanya yang pertama isti'anah, ada makna musahabah. Kalau isti'anah artinya memohon pertolongan, bantuan. Kalau musahabah kebersamaan, artinya berkah. Bersama Allah maksudnya berkah. Jadi ketika kita mengerjakan suatu perbuatan yang baik-baik, itu disyariatkan, kita disunnahkan memulai dengan bacaan bismillah. Yang baik-baik, kalau yang buruk jangan. Barokok misalnya, bismillah. Tidak boleh. Jadi yang baik-baik, naik kendaraan, bismillah. Ya Pak Atan, baca buku, bismillah. Mau apa saja perbuatan yang baik, termasuk ini masuk bismillah, supaya Allah memberkahi perbuatan kita tersebut dan menolong kita. Allahumma ini ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Allahumma itu artinya apa? Ya Allah. Allahumma, Allah ditambah ma, Allahumma. Ma di situ itu pengganti dari ya. Ya nida itu. Ya Allah. Orang Arab dorong kasih tidak. Ya jadi dorong tukar dengan ma. Allahumma artinya ya Allah. Nanti insyaallah ini belajar ilmu sorof masuk itu. Ilmu sorof insyaallah. Bagaimana Pak Mugni? Jalan sampai di mana? Hafal tasrif, alhamdulillah. Kasih dorang saling bantu membantu insyaallah. Baik. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung billahi. Allahumma inni, aku berlindung billahi, kepada Allah atau kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Khubuth jamak dari khabith. Kalau khaba'ith jamak dari khabithah. Khubuth mufradnya khabithun. Kalau khaba'ith jamaknya khabithatun. Jadi khubuth laki-laki, khaba'ith perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Ini banyak setan di kamar mandi atau di WC. Jadi siapa yang ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya baca doa ini. Baca doa ini. Taib ya ikhwan. Kemudian ats-tsani, perkara sunnah yang kedua, wa idza kharaja qaddamal yumna. Jika dia keluar, maka hendaknya mendahulukan yumna, kaki yang kanan. Wa qal, sembari berkata, ghufranaka,
Gufranaka, gufranak. Alhamdulillahilladzi adhabal annil adha wa afani. Gufranak, apa artinya gufranak? Aku memohon ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang adhaba, menghilangkan, anni, dariku, al-adha. Apa adha? Nah, keburukan atau perkara yang bisa memudaratkan. Wa afani, dan apa afani? Menjaga kesehatanku bisa. Afani, membuat aku sehat atau menjaga aku dari penyakit. Gufranak, aku memohon ampunanmu, dan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit atau perkara yang memudaratkan. Apa itu yang dimaksud? Itu keluar, kita mengeluarkan kotoran, itu kan itu maksudnya adza itu. Wa afani, yang dengan itu kita menjadi sehat. Bayangkan antum tidak bisa berak. Kira-kira sehat antum tidak bisa berak? Iya. Nikmat yang luar biasa Allah kasih. Dibuang air ini saja so tidak baku tutup ding turang pe ibadah ya ikhwan. Makanya jangan sampai turang mau baku hitung-hitung ding turang pe ibadah. Iya. Ada orang lagi coba ibadah. Sekali saya berdoa terus ini Allah tidak kasih ini, padahal saya so sambayang 5 waktu, so ngaji, so kajian, so pakai jilbab. Urusan tak tambah terus. Paham ini? Baku hitung-hitung. Allah tidak pakai orang pe ibadah. Allah tidak butuh ibadah kita ya akhwan. Jadi jangan hitung-hitungan. Nikmat yang Allah kasih ini, nikmat mata, buang air saja tidak bisa, tidak mau baku timbang dengan turang pe amalan. Tidak baku tutup. Ya Allah ya Rabbi. Makanya gufranak, aku memohon ampunanmu, karena nikmat yang luar biasa ini tidak aku bisa bayar dengan syukur, dengan terima kasih. Apa yang aku bisa kita persembahkan kepada Allah? Ibadah kurang. Makanya gufranak, ampunan sudah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Astagfirullah. Apa ada bikin dosa tadi? Bukan. Antum habis sholat istighfar, menunjukkan antum pe sholat tidak ada DP apa-apa. Jadi jangan sombong, jangan ujub. Ya Pak Atan, amalan apa saja. Nabi Muhammad SAW setelah melakukan perang demi perang, jihad demi jihad, dakwah, di puncak keberhasilan dakwah beliau, dekat-dekat wafat kan berhasil, berbondong-bondong orang masuk Islam, berhasil dakwah, berhasil. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan al-fatah, kemenangan, pembukaan kota Mekah, menang dakwah berjihad, berdakwah dan seterusnya, berhasil. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berhasil ente dakwah ini, wahai Rasulullah. Baru apa lanjutannya? Fasabbih terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puji Allah, istighfar ente. Ya Allah, tuh orang kalau berhasil, apalagi partai menang, gembira ria, pesta. Senang pesta apa semua itu, berhasil pesta. Ini Nabi Muhammad SAW berhasil dakwah, disuruh istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Supaya apa? Jangan sombong. Artinya NTP ibadah ini
dibawa. Orang sholat, habis sholat istighfar, astagfirullah. Ya Allah, tidak apa-apa. Itu maksudnya. Bangun masjid, istighfar. Paham ini? Astagfirullah. Itu yang Allah suka. Yang Allah suka dari hamba itu adalah merendah diri, mengakui kekurangan, mengakui kesalahan. Makanya Allah suka orang kalau berdoa, orang sebut-sebut orang kekurangan. Ini doanya para nabi. Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Doanya siapa itu? Nabi Ayub kalau tidak salah. Ya Allah, aku ashku apa artinya? Mengeluhkan, mengadukan kepadamu bathi wa huzni, kesedihanku dan segala apa yang saya alami dari musibah-musibah ini. Setelah dia sebutkan kekurangan dia, baru berdoa. Itu wasilah, apa namanya? Tawassul dengan apa? Menyebutkan kekurangan-kekurangan diri supaya doa kita diampuni. Begitu ya ikhwan. Jadi kalau orang beriman berdoa, dia rasa DP doa ini kayak tidak dikabulkan, bukan apa ini Allah tidak kasih kabul saya doa ini. Jangan. Ketika antum merasa antum doa tidak dikabulkan, kembali kepada diri. Barangkali ada yang tak salah. Iya toh? Ya Allah, mungkin tak kurang, amalan saya ini masih kurang, dosa masih banyak. Itu yang Allah suka. Ketika kita mengakui kekurangan terhadap diri dalam ibadah, dalam usaha. Ini habis salam apa? Astagfirullah ya. Astagfirullah 3 kali. Pengakuan akan kekurangan diri. Paham ini? Perjuangan suruh istighfar, bukan suruh berfoya-foya, pesta, berhasil Islam. Istighfar. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini gufranak, aku memohon ampunanmu. Kenapa? Karena nikmat yang luar biasa. Keluar itu apa? Kotoran, buang air, nikmat luar biasa. Mohon ampunan. Nah, itu 2 yang beliau sebutkan. Yang sunnah apa tadi? Mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Yang kedua, mendahulukan kaki kanan. Tapi di sini beliau sertakan doa. Dengan doa tadi masuk WC, dengan doa keluar WC, berarti 4 semua. Antum lakukan ini 4 antum pe pahala. Pahala masuk kaki kiri, ya kan? Itulah pahala, itu sunnah. Keluar pahala kaki apa? Kanan, pahala. Ya Allah, cuma buang air antum apa? Mengucapkan doa pahala. Doa masuk, doa keluar pahala. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan itu dengan sebab doa itu yang kasih masuk orang surga. Jangan remehkan amalan. Bisa jadi bukan terompe sholat, terompe ibadah yang lain, terompe gara-gara tadi cuma doa masuk WC keluar WC. Bisa Ustaz? Iya, ada orang cuma antum pernah dengar hadis yang cuma menyingkirkan gangguan di jalan so masuk surga? Masyhur dari hadis itu. Dia lihat ada duri, aduh cilaka orang. Dia ingat keutamaan, ikhlas ya untuk Allah, menyenangkan Allah, dia singkirkan. Allah ampuni DP dosa, Allah kasih masuk surga gara-gara itu, bukan DP amalan yang lain. Apalagi ahli zina juga tuh, yang tukang zina, berzina. Iya tuh, berzina. Kasih makan anjing, ikhlas dia. Allah ampuni dosa. Gara-gara itu, bukan amalan yang lain. Menunjukkan apa nih ikhwan? Jangan remehkan amalan walaupun sedikit, walaupun kecil, bisa jadi gara-gara itu. Iya. Baik. Mau bertanya? Oh, azan dulu. Saya kira sempat tanya. Ya, azan dulu ikhwan.
Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Jadi berapa yang sunnah tadi disebutkan? Ada buang air yang sunnah. Nah, jadi adab yang sunnah ini, adab buang air ini ada yang sunnah dikerjakan, ada yang makruh, dan ada yang haram. Iya. Ada yang wajib. Mana yang wajib? Sudah lewat, yaitu istinja, cebok. Iya kan? Jadi 4 ya. Kemudian pertanyaan, ini kan tidak beliau sebutkan di tempat terbuka. Ini kholak, ini tempat tertutup. Ya kan, masuk pintu, kita dahulukan kaki apa? Kiri. Bagaimana tempat terbuka? Babirak di Kobong misalnya toh, padang pasir, tempat terbuka, hutan. Jadi tempat yang antum tuju ingin buang air, semua duduk buang di situ. Nah, di situ kaki kiri yang antum dahulukan. Misalnya antum mau di sini sudah mau buang situ, mau duduk di situ, jongkok di situ toh, berarti kaki kirinya di situ. Bagi kaki kiri, kanan duduk di situ sudah. Terus setelah itu sama. Yang didahulukan apa? Setelah buang air, kanan, antum kanan. Baik, kemudian soal yang berikutnya. Nah, ini perkara yang makruh, tadi perkara yang sunnah. Ma yukrahu liqadil hajati wa ma yahrumu alaihi. Apa-apa yang dimakruhkan, perkara apa saja yang dimakruhkan untuk yang buang hajat, wa ma yahrumu alaihi, dan apa saja yang diharamkan. Ini dia gabung dalam satu pertanyaan berarti. Yukrahu lahu, dimakruhkan, kata beliau, al-awwal, yang pertama, istiqbalu syamsi wal qamari, menghadap matahari dan bulan. Makruh hukumnya. Matahari sana. Begini misalnya matahari, antum buang air menghadap matahari. Makruh hukumnya. Kenapa? Ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama. Di antaranya supaya apa? Karena kalau menghadap matahari akan apa? Bisa terlihat aurat. Artinya kita ketika buang air itu sebisa mungkin apa? Aurat kita tertutup. Kalau ada tempat yang gelap-gelap, ya tempat gelap. Menghadap matahari kan terang. Begitu juga menghadap apa? Bulan. Usahakan antum apa? Ambil posisi yang bisa terlindungi dari cahaya itu. Kemudian atsani, yang kedua, wa mahabbir rihi. Mahabbir rihi. Kenapa dikasrah itu? Mugni. Mahabbir rihi. Ataf kemana? Nah, istiqbal mahabbir rih. Kenapa dikasrah? Karena dia ataf ke syams. Jadi istiqbalu syamsi wal qamar wa istiqbalu mahabbir rih, yaitu menghadap mahabbir rih. Mahabbir rih itu artinya tempat apa? Arah angin. Mahabbi itu arah angin. Rih, mahabbir arah angin. Jadi antum harus cari yang bukan arah angin. Kenapa? Khawatir apa? Angin tiup terpercik nanti kan, keciprat kencing. Makruh hukumnya. Ats-tsalits, yang ketiga, wal kalamu, berbicara. Sementara buang air ngobrol, tidak boleh. Makruh. Sebagian ulama ada yang mengharamkan berdasarkan riwayat itu, yang Allah yamqutu ala dzalik. Disebutkan dalam hadis, dua orang yang buang air kemudian sambil berbicara, kata Rasulullah SAW, Allah yamqutu ala dzalik, yaitu memurkai orang yang demikian. Tapi riwayat ini masih diperselisihkan, ada yang mendhaifkan.
Ada yang mensahihkan, ada yang tapi ulama yang melemahkan banyak. Makanya para ulama ada yang mensahihkan haram, yang mendhaifkan berarti mereka tidak berhujjah dengan riwayat tersebut. Hujahnya ya karena makruh, karena apa? Tidak layak sementara buang air ngobrol-ngobrol tuh. Itu. Di mazhab Hambali dia pilih makruh. Karena Imam Ahmad melemahkan hadis tersebut. Wal baulu fi ina'in bila hajatin. Dan buang air di bejana bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Makruh. Baul maksudnya kincing, bukan berak. Kincing di wadah. Kecuali ada kebutuhan, misalnya sakit, iya kan? Kencing di botol atau kencing di mana? Wadah, loyang misalnya. Ini kalau bisa kencing di WC ya keluarlah ke WC, jangan makruh hukumnya. Tapi kalau ada yang melakukannya, maka dia tidak berdosa. Dia sengaja kencing di wadah. Mungkin dia malas keluar, malas lagi bergerak dari tempat tidurnya, kurang ambil. Al-khamis, yang kelima, wa fi syakkin. Syak, apa syak? Lobang. Lobang yang dimaksud ini lobang hewan. Syak itu lobang hewan, bukan sembarang lobang. Lobang hewan. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia buang air di situ akan keluar hewannya, dia mau gigi. Ya kan? Makanya hukumnya makruh, dihindari. Pilih tanpa lain saja. Kalau ada yang lobang-lobang di situ ada hewan, jangan, kasihan. Ular atau kalajengking atau kepiting. As-sadisu, yang keenam, wanarin, dan api. Ada api, buang air di situ antum, jangan. Kemudian as-sabi'u, yang ketujuh, waromad. Apa romad? Debu. Iya, tempat tanah ada debu-debu, antum pipis itu bisa, debunya kan bisa terbang, itu makruh hukumnya. Wa yahrumu alaihi, kemudian makruh, yang haram. Tadi yang makruh ada berapa tadi? 7. Masya Allah, ini upaya para ulama untuk apa? Masya Allah. Jazakallah khair. Usaha para ulama untuk apa ini? Mengumpulkan mana yang makruh, mana yang sunnah. Ini bukan usaha yang ringan. Bukan upaya yang ringan ini, ikhwan. Kita ini tinggal terima jadi. Bersyukur kita doakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Diharamkan ada 5 yang diharamkan. Tadi yang dimakruhkan 7. Istiqbalul qiblati wastidbaruha fis sahra'i bila ha'ilin. Menghadap kiblat, wastidbaruha, dan membelakanginya. Fis sahra'i, tapi di sahra, yaitu tempat terbuka. Bila ha'il, tanpa pembatas. Hukumnya haram. Jadi yang haram apa? Buang air di tempat terbuka dan tanpa pembatas. Artinya berarti boleh di tempat tertutup. WC ya, dalam bangunan boleh. Atau tempat terbuka tapi ada hail, ada sutroh pembatas yang bisa menghijab dia dari kiblat. Paham ya? Nah, ukuran pembatasnya ini apa ya? Dekat.
Bukan berarti itu gunung so ada, so boleh, tidak boleh. Bukan itu, pembatas. Sutra ya pembatas ya harus dekat. Ya, dia taruh misalnya apa di situ, dia mau kincing misalnya tidak ada tempat terbuka toh, minimal apa dia taruh depan. Yang bisa menghijabi dia, membatasi dia dari kiblat. Apalagi di tempat, di ruang tertutup. Di mazhab Hambali boleh. Paham di sini? Jadi yang diharamkan tempat terbuka. Kemudian perkara ini haram hukumnya. Dalilnya jelas di dalam hadis. Cuma kita tidak sebutkan, tambah lama ya ikhwan. Ini sebutkan pembagian begini saja lama tuh. Jadi belajar fikih itu ada jenjang. Jenjang pemula dia tidak sebutkan dalil. Makanya antum dapati kitab-kitab mazhab tidak ada dalil, kosong. Mau mazhab Syafi'i apa, pokoknya untuk pemula tidak ada dalil. Memang disuguhkan untuk belajar pemula, belajarnya seperti itu. Hafal pembagian itu dihafal. Yang makruh ini, yang haram ini, yang mubah ini. Itu dihafal. Nah, nanti naik level so hafal semua itu untuk pemula, so hafal gambarannya so bagus, ya. Masail-masailnya, pembagian-pembagiannya, hukum-hukumnya. Naik level berikutnya mempelajari dalilnya. Itu level kedua, itu level pertengahan. Mempelajari dalil dari setiap masalah tadi, itu pembagian tadi. Jadi ada jenjang belajar itu. Nah, level ketiga, apa level ketiga? Mempelajari perbedaan pendapat. Tapi orang langsung balompa ke perbedaan pendapat, langsung pelajari. Akhirnya apa? Rubuh. Tidak ada panglapis. Jangan, belajar itu harus punya metode orang. Metode para ulama. Jadi ini jangan, tidak ada dalil disebutkan, ini bahaya ini. Semua ada dalil yang disebutkan ini, tapi disebutkan di kitab-kitab di jenjang yang berikutnya. Kalau antum yang nulis kitab ini ulama besar, antum lihat tulisannya di kitab berikutnya, bagaimana dia membantah, mengemukakan dalil, membantah. Jangan antum kira ini dia peruntukan untuk pemula. Paham di sini? Ya belajar ini. Tidak sebutkan dalil. Karena orang perhatian orang itu biasa tidak bisa bercabang. Mana dia mikirkan menghafal ini pembagian, ya kan? Baru mikirkan menghafal dalil. Karena belajar dalil bukan sekedar belajar dari teks, bagaimana cara menggali hukum dari dalil tersebut. Berarti harus belajar apa lagi itu? Usul fikih. Belajar usul fikih dulu. Baru antum enak belajar dalil, bagaimana cara menggali dalil orang, menggali hukum. Caranya ini kiapa sampai jadi haram, kiapa sampai jadi yang haram ini di ruangan yang jadi haram ini di ruangan terbuka. Kenapa sampai ditambah lagi kalau ada pembatas tidak jadi haram? Ada dalilnya semua ini. Tidak mungkin para ulama bilang haram halal itu tidak sembarang orang, takut orang sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekelas siapa? Imam Ahmad yang DP kalau dia mau berpendapat, selama masih ada sahabat dia tidak mau berpendapat dari DP diri. Selama masih ada tabi'in dia pakai pendapat tabi'in, walaupun dia bisa berijtihad, kecuali dia lihat tidak ada pendapat sahabat, ada muncul perkara toh membutuhkan status hukum. Ini apa ini? Dia lihat riwayat sahabat, ada dalil, Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, riwayat sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, baru dia beristihad. Istihad dia. Selama masih ada sahabat, dia tidak mau istihad sendiri, ikut sahabat dia. Masih ada sahabat yang berpendapat, ini yang lebih dekat. Paham di sini ya ikhwan? Jadi pelan-pelan, insyaallah pelan. Jangan dulu, Ustadz ini baca lihat ya dalil sama sekali. Ya Allah, insya Allah. Ada pernah saya di kajian di suatu tempat, tak usah dibilang.
Tidak ada dalil. Habis kajian, dia pengaruhi ikhwan semua. Itu Ustaz tiada dalil itu. Jangan boleh kajian. Ya Allah ya Rabbi, akhirnya rugi sendiri kan tidak belajar. Yang lain alhamdulillah sabar ya dapat ilmu. Nah, itu apa itu? Ya belajar juga perlu adab ya kawan. Jadi apa yang kadang orang tahu, orang lihat berbeda dengan orang pe ustaz. Jangan ustaz ini tidak paham aja. Saja dia punya dalil yang berbeda dengan maklumat yang orang tahu. Wa ayyaqdiya hajatahu fi tariqin maslukin. Kemudian yang kedua, perkara haram yang kedua, ayyaqdiya dia buang hajat fi tariqin maslukin di jalan yang biasa dilewati oleh orang. Haram. Jadi biasa orang-orang yang di kampung tuh yang tidak ada WC dorang. Buang sembarang ini di pinggir-pinggir pantai dorang buang akan tai, buang babera akan. Akhirnya orang mau nelayan mau turun ke siang dapat injak lagi. Haram ini, tidak boleh. Di kebun orang biasa lewat dia berak di situ, kencing tidak boleh, haram. Ya ikhwan, biasa di kota-kota kan ada WC masing-masing di rumah. Biasa di desa-desa. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, au dzillin nafi' atau tempat teduh yang nafi', yang bermanfaat. Maksudnya apa sih ini? Yang biasa bermanfaat orang untuk berteduh. Tak deker atau tempat apa namanya di kebun ada sabua atau ada pohon rindang, ada tempat-tempat duduk di situ kan, tempat-tempat orang biasa mangkal duduk istirahat. Di musim semi atau kalau di Arab kan ada musim-musim tertentu orang mau tamasa biasa toh. Itu tidak boleh buang kotoran di situ. Buang hajat di situ. Haram. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, wa tahta syajaratin muthmiratin, dan di bawah pohon yang berbuah. Ini lagi pohon berbuah tidak boleh buang air di situ. Kencing apalagi berak. Sementara semua bapanin orang durian misalnya dia sapu di bawah pohon durian tiap mau. Bak kencing apalagi berak itu lebih parah lagi. Kenapa? Bahaya ya kan, orang mau bapanin antum semua dapat injak tai. Baru biasa buah-buahan yang jatuh itu kena apa? Kotoran. Haram hukumnya, tidak boleh. Al-khamis yang kelima, wa ayyal batha fawqa hajatihi. Labitha yalbathu artinya apa? Menetap di situ. Labitha yalbathu wa ayyal batha fawqa hajatihi, dia berdiam buang air fawqa hajatihi, melebihi kebutuhannya. So keluar tai masih dulu di situ lama-lama. So keluar kencing masih dia merenung lama, tidak boleh, haram. Mau menyelesaikan DP perenungan belum selesai di tempat lain dia coba pikir tadi. Aduh tak salah jual tadi, akhirnya sebenarnya begini lama padahal sudah selesai, tidak boleh, haram. Ya. Habis keluar selesai cebok sudah keluar. Habis buang air cebok keluar. Tidak boleh berlama-lama di tempat buang hajat. Artinya berlama-lama di sini apa? Dalam kondisi apa? Auratnya terbuka itu ya. Ilahnya dilarang, sebab pelarangan itu auratnya terbuka. Aurat terbuka. Artinya kalau misalnya ada memang dia kebutuhan yang dia mau bikin di kamar mandi, dia pakai pakaian yang tidak ada masalah. Misalnya mau bagosok apa, kasih bersih kamar mandi, dengan dia pakai pakaian itu tidak ada masalah. Yang dimaksud ini apa? Membuka aurat lama-lama tidak boleh. Itu yang dimaksud, dilarang oleh syariat kita. Karena tidak boleh kita buka aurat walaupun dalam keadaan sendirian. Telanjang tidak boleh. Di kamar tidak ada orang, itu tidak apa-apa.
batal lanjang misalnya, tidak boleh. Haram ya ikhwan. Haram. Harus minimal ada antum calana apa tak tutup itu barang. Tidak boleh. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu antum sama. Itu hukum asal, kecuali ada kebutuhan misalnya untuk membuka aurat, di antaranya apa? Buang air. Butuh kita, tidak mungkin bagaimana mau buang air kok ada pakaian, tetap buka. Kebutuhan satu. Yang kedua, ganti pakaian. Ganti pakaian kan kita lepas pakaian yang itu, pakai pakaian yang baru. Itu kan membutuhkan biasa terbuka aurat. Nah, itu kebutuhan. Kemudian ketika berhubungan suami istri. Selain itu tidak boleh antum telanjang. Wa yajuzul baulu qa'iman idza amina nadhiran aw talwitha, dan boleh kencing qa'iman dalam keadaan berdiri. Boleh kencing dalam keadaan berdiri, dalam posisi berdiri. Idza amina nadhiran, jika aman dari penglihatan orang. Au talwitha, atau cipratan kencing itu. Jadi kencing berdiri hukumnya boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kencing berdiri, tapi untuk siapa ini? Laki-laki. Perempuan repot nanti berdiri. Tidak bisa. Laki-laki. Perempuan susah, tidak bisa, dia harus duduk. Laki-laki ini boleh hukumnya kencing berdiri bagi laki-laki. Tapi ada dua syarat. Yang pertama, aman dari penglihatan orang. Yang kedua, aman dari cipratan, percikan kencing itu. Kalau tidak aman ini dua, tidak boleh. Orang lalu lalang sana sini buang air di situ, tidak boleh. Mudah lihat, haram berarti. Atau tidak aman, misalnya situ mau buang air di situ berdiri tidak aman, misalnya angin terlalu kencang, kalau kencing kembali kan percikannya. Atau tempatnya tidak aman juga. Nah itu. Paham di sini ikhwan? Tayyib, alhamdulillah. Jadi berapa yang perkara yang haram? Ada 5, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di ruang terbuka tanpa pembatas. Kemudian yang kedua, buang air di jalan yang biasa dilalui oleh orang. Kemudian tempat berteduh. Kemudian pohon yang sedang berbuah melebihi kebutuhan. Tersingkap aurat lama-lama tidak boleh. Tempat berteduh di sini untuk berteduh nafi', kata beliau, dhillin nafi', tempat berteduh bermanfaat, artinya yang mubah. Berarti kalau tempat biasa berteduh atau biasa orang ngumpul-ngumpul di situ, yang haram-haram tidak apa-apa antum buang air di situ. Orang-orang tanpa sarang pacaran misalnya di situ, sarang misalnya minum mojito, sarang moba bikin apa di situ, tidak apa-apa antum buang air situ. Artinya apapun antum bicara supaya orang bubar beken. Itu maksudnya. Iya. Tapi yang kalau yang mubah ya tidak boleh orang buang air di situ. Taib ya ikhwan, paham di sini ikhwan? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ahkamus siwak, hukum yang berkaitan dengan siwak. Pak Ari, ada Pak Ari? Pak Yanto? Ada pertanyaan? Mugni. Ya silahkan Pak Atan. Kalau
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh bertelanjang. Telanjang yang saya maksud ini tanpa ada kemaluannya, tidak tertutup maksudnya. Bukan telanjang badan ini, bukan, kemaluan. Iya, maksudnya kemaluan dubur, kubul, ditutup bagian situ. Ya. Telanjang, definisi telanjang, telanjang apa? Tidak pakai baju. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak telanjang, kenapa? Telanjang ini tidak pakai apa-apa. Nah, itu usahakan jangan pakai pakaian yang sudah yang dijahit. Itu jika tidak dijahit, yang dijahit supaya biar basalto-salto masih di situ. Biar mau basalto-salto tetap tertutup. Kalau cuma selimut itu basalto sudah so tersingkap. Pertanyaan. Baik, akhwan, ada pertanyaan dari akhwat, kita baca bersama. Bagaimana hukum menggunakan suatu benda seperti kasur atau tempat tidur yang kita tahu pernah bekas kena kencing tapi sudah lama? Kasur tersebut sudah sering dijemur. Ketika kita pakai tidur atau baring, kemudian kita wudhu tanpa ganti pakaian lalu sholat. Ini sudah lewat pembahasan tentang apa kemarin kan, najis. Nanti insya Allah akan kita lewati pembahasan tentang najis. Ini kan belum lewat, jenis-jenis najis apa nanti akan datang. Najis kalau sudah kering dia tidak akan berpindah. Najis kalau sudah kering tidak berpindah dia. Jadi kalau antum menyentuh barang benda yang kering, najis kering, tidak wajib cuci tangan, tidak wajib cuci antum pe badan, karena tidak pindah dia. Makanya kalau antum pegang anjing kering, pegang, habis antum pegang, wajib antum cuci tangan? Tidak, karena kering. Kecuali antum pegang apa, jong anunya itu apa ini? Mulutnya itu kan basah, itu wajib antum cuci. Kalau kulitnya tidak, karena kering. Jadi najis kalau kering kita sentuh tidak wajib kita cuci tangan kita. Nah ini yang ditanyakan tadi, kencing yang sudah kering ya di pakaian, kemudian kita tidur di situ. Apakah wajib kita mencuci pakaian kita di situ waktu kita sudah tidur atau sudah sudah duduk di situ di tempat yang ada kencing tadi itu yang sudah kering? Tentunya wajib? Tidak wajib, tidak wajib. Kecuali masih basah, itu nempel. Kalau nempel berarti wajib dicuci, baru bisa sholat. Paham di sini ikhwan, akhwat yang nanya ini? Jadi kalau memang sudah kering sekali ya sudah, tidak wajib dicuci karena tidak ada yang pindah itu najisnya tadi, kencingnya kan sudah kering. Kecuali tempat yang yang terkena kencing tadi orang pakai sholat tidak boleh. Kalau sebatas orang pakai duduk tidur, cuma makruh. Artinya makruh kita kontak dengan najis, hukumnya makruh, tidak haram. Misalnya najis ada di baju kita, kita kasih biar misalnya, apa hukum membiarkan najis di badan kita, di pakaian kita, tempat tidur kita? Hukumnya makruh. Artinya afdol dicuci, hukumnya makruh. Kapan jadi wajib, jadi haram kita biarkan? Ketika dipakai sholat. Kalau barang pakaian itu kita tidak pakai sholat ya tidak wajib kita cuci, yang kena najis tadi itu. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau dilihat kering berarti kan tidak ada yang pindah itu di pakaian kita. Jadi boleh kita sholat. Cuma makruh hukumnya, dempet-dempet dengan kontak langsung dengan najis.
walaupun tidak pindah. Bagaimana hukum wudhu tanpa memakai busana dalam keadaan habis mandi? Boleh. Wudhu dalam keadaan telanjang toh? Boleh. Di kamar mandi misalnya, kamar mandi habis mandi mau wudhu, boleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah, lanjut. Ahkamu siwaki, ahkamu siwak. Hukum siwak. Ini juga termasuk pembahasan penting dalam bab toharoh. Kenapa? Karena akan menyebabkan ibadah kita jadi tambah sempurna. Karena dalam siwak ini termasuk sunnah dari sholat adalah bersiwak. Sunnah wudhu bersiwak. Ini akan menambah pahala, menambah ibadah kita tambah apa? Sempurna. Makanya dicantumkan oleh para ulama di bab toharoh sebelum masuk sholat. Ma hukmu siwak? Apa hukum siwak? Wa fi ayyi mahallin yata'akkadu, dan kapan dia ditekankan hukumnya, hukum sunnahnya. Wa ma faidatuhu, dan apa faidahnya. Ayyi mahallin itu di tempat yang mana saja yang bisa yata'akkad, bisa ditekankan hukumnya. Waktu dan tempat. Jadi di sana ada tempat dan waktu yang kita ditekankan untuk apa? Bersiwak. Al-jawabu, kata beliau jawabannya, as-siwaku masnunun kulla waqtin li ghairi sha'imin ba'da zawali fayukrahu. As-siwaku masnunun, siwak itu hukumnya sunnah. Kapan? Kulla waqtin. Kenapa di nasab? Hah? Muf'ul bih, bukan. Siapa yang tahu? Kulla waqtin, setiap waktu. Menunjukkan apa ini? Dzaraf. Kulla waqtin adalah dzaraf, tempat. Dzaraf itu dua, dzaraf itu dua, ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Ini keterangan apa? Waktu. Kulla waqtin. Dinasab dzaraf. Jadi siwak itu sunnah setiap waktu. Jadi kapan saja, di mana saja hukumnya sunnah bersiwak. Li ghairi shaimin, tapi untuk selain orang yang berpuasa. Ba'da zawal, setelah zawal. Fayukroh, adapun untuk orang yang berpuasa setelah zawal, yaitu setelah zuhur, hukumnya makruh. Berarti orang berpuasa tetap sunnah bersiwak. Kapan? Sebelum zuhur. Mulai pagi itu boleh dia siwak. Kalau sudah zuhur, masuk zuhur, makruh. Berarti yang afdol dia tidak bersiwak. Wa yata'akkadu, paham yang dimaksud siwak di sini? Ya, siwak itu siwak ya. Paham kita siwak tuh kayu, pakai kayu itu pakai biasa dari pohon arok yang dijual-jual dipakai itu biasa. Orang-orang itu, orang Arab itu dari pohon arok. Jadi ada yang diambil dari rantingnya, ada yang akarnya juga. Yang jelas dari pohon arok. Itu yang lebih afdol, yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Bisa juga dari pohon yang lain, tapi yang afdol pohon arok. Paham ya? Dari pohon. Apakah sikat gigi bisa mewakili? Kalau di mazhab Hambali tidak masuk. Artinya tidak terhitung sunnah dia, sunnah bersiwak. Kalau dia pakai sikat gigi dengan odol. Karena sikat gigi karena siwak pakai tadi itu pohon tadi. Iya. Kemudian wa yata'akkadu, dan menjadi ditekankan hukumnya berarti sunnahnya lebih, berarti lebih pahalanya lebih banyak ini.
Jadi kondisi-kondisi ini yang akan beliau sebutkan, pahalanya lebih banyak dari biasanya. Yang pertama kata beliau, inda wudu'in, ketika berwudu, bersiwak. Kapan itu? Ketika berkumur. Wudu ketika mau berkumur, nah itu siwak. Habis siwak baru kumur. Tidak apa-apa terhenti wudunya karena ingin bersiwak tadi itu, karena itu masuk sunnah wudu. Wasolatin, ketika mau sholat. Kapan itu? Itu mau sholat. Sudah mau berdiri mau takbir, nah itu siwak dulu, baru takbir. Wa qiraati Qur'anin, dan membaca Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, ini kita dituntut untuk bersih, ya kan? Harum. Mau sholat, mau baca Al-Quran, mau berwudu, apalagi membaca Al-Quran. Sholat ini ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dalam kondisi yang sempurna, bau mulut yang bagus, ya kan? Bau mulut yang tidak sedap, apalagi baru bangun tidur. Taib. Wantibahin min naumin, dan terbangun dari tidur. Terbangun dari tidur. Jadi bangun dari tidur ditekankan sekali, pahalanya lebih banyak daripada yang di waktu yang lain. Kita bersiwak. Kemudian al-khamis wa taghayyuru raihati famin, berubahnya bau mulut. Kapan saja kalau bau mulut kita rasa solaeng, berubah, berarti saat itu ditekankan kita bersiwak. Wa dukhuli masjidin, masuk masjid, siwak. Ini kita amalkan insyaallah ikhwan. Sunnahnya. Cuma berapa siwaknya? Pesan. Sama-sama terang amalkan. Sampai seumur hidup mati terang tiap pakai siwak. Talalu. Insya Allah berusaha kita sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad juga, iya kan? Sunnah Nabi. Baru juga cinta kita kepada Allah, beribadah kan? Disukai oleh Allah, kata Rasulullah SAW, mardatun lirrabb. Siwak itu adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa manzilin, masuk rumah. Habis keluar kerja kemana, masuk rumah siwak. Apalagi baku dapat yang istri toh. Bau-bau yang tidak sedap dihindari dulu. Demikian juga istri. Kemudian afamin, yang kedelapan, wa itolati sukutin, banyak diam yang lama, berdiam lama tidak bicara juga menyebabkan bau mulut itu tidak sedap. Maka kondisi seperti itu ditekankan untuk pakai siwak. Wasufroti asnanin, dan ketika gigi sudah mulai menguning. Yo, Pak Ari. Ya Ari, jadi kalau mulai kuning-kuning, banyak ditekankan itu, pakai siwak. Kemudian wa khuluwi ma'idatin min ta'amin, kosongnya lambung dari makanan. Kosong lambung dari makanan. Biasa belum makan lagi lapar itu, bau mulut tidak sedap. Wa fawaiduhu katsiratun, adapun faedah dari siwak ini katsiratun, cukup banyak, kata beliau. Yang beliau sebutkan di sini ada faedah yang sifatnya duniawi untuk kesehatan dan juga untuk akhirat. Minha, diantaranya, annahu yahdimut ta'ama, bisa membantu melumatkan makanan jadi cepat hancur pakai siwak.
Yang mana kalau makanan tidak cepat hancur bisa bermasalah itu lambung. Capek itu lambung bergiling itu makanan. Nah, ini dengan pakai siwak terbantu. Karena itu kita kan telan. Biasa kan kita telan kan. Nah, nanti ke sana zat-zatnya insyaallah membantu. Wa yashuddu wallahu alam, ini menurut kedokteran ulama zaman dahulu kala. Wa yashuddu lahmatal asnani, dan memperkuat daging gigi. Daging tempat tumbuhnya gigi, apa itu? Gusi. Jadi kuat. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata 'indal mauti, dan yang paling besar dari manfaat ini adalah yudzakiru syahadah, akan mengingatkan seseorang untuk bisa bersyahadat indal maut, ketika sakratul maut. Ya Allah, makanya Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir beliau mau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, bersiwak. Siwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sehebat itu, artinya bersiwak sebagus itu. Waktu beliau sudah hampir wafat itu. Siwak. Taib. Paham di sini, ikhwan? Paham ya? Malladhi yusannu fi'luhu minat tanzifi wa tahsinil hayati. Kemudian soal yang ke-11, malladhi yusannu, apa yang disunnahkan, fi'luhu untuk dikerjakan, minat tanzifi berupa tanzif kebersihan, membersihkan diri, wa tahsinil hayati, dan memperbagus hay'ah, kondisi kita. Ini di dalam istilah lain sunanul fitrah, sunnah fitrah, ada di kitab-kitab fikih itu. Jadi pertanyaannya ini, apa perbuatan yang kita lakukan supaya kita ini jadi bersih, yang disunnahkan, dan kondisi kita ini jadi bagus sesuai fitrah manusia. Yusannu, kata beliau, disunnahkan halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Halqul anah, mencukur bulu kemaluan, dapat pahala ya ikhwan. Makanya antum cukur, niatkan hadirkan dalam hati, ini sunnah, ya kan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat pahala. Banyak pahala yang terombek ini. Di bagian bulu-bulu yang tumbuh terompe badan ini, cukur dapat pahala, cukur bulu kemaluan. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak, masya Allah, dapat pahala lagi bagi yang ada bulu ketiak. Ats-tsalitsu qassul adzafir, menggunting kuku. Gunting kuku, kapan ini yang sunnah? Kapan saja, selama tidak melebihi 40 hari. Lewat 40 hari hukumnya makruh. Tapi yang ditekankan tiap Jumat. Ini kebiasaan para ulama. Memang tidak ada dalil khusus dari Rasulullah, tapi ini kebiasaan para sahabat, para tabi'in. Ya bisa jadi mereka lihat dari kebiasaan Rasulullah bikin seperti itu. Tiap hari Jumat, potong kuku, cabut bulu kemaluan, gunting bulu kemaluan, kemudian cabut bulu ketiak, kemudian gunting kuku. Wan nadhru fil mir'ati, melihat ke cermin, bercermin maksudnya sini. Ini dianjurkan juga. Apa fungsinya? Termasuk fungsinya supaya orang tahu apa yang perlu dibersihkan di wajah. Jangan belepotan tai mata, tidak aku tahu misalnya apa tak tempel ya. Tidak enak juga sama itu lihat atau orang lihat ada tamu. Kita bercermin dulu, lihat apa yang perlu bersih dibenahi, baru layani orang. Jangan langsung sampai ke sana ternyata ada sisa sayur di sini. Ada yang begitu, nasi di sini. Ya, mari masuk. Cerita sayur. Coba cermin dapat tahu, astagfirullah, kasih bersih. Itu sunnah hukumnya.
Kemudian iktihalu kulla lailatin, memakai celak mata setiap malam. Hukumnya sunnah. Tapi celak di sini bukan celak yang untuk hiasan, itu bukan. Celak di sini celak ismit, untuk mengobati apa? Mata. Rasulullah SAW kebiasaan beliau kalau mau tidur setiap malam celak, pakai celak ismit itu. 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, baru tidur beliau. Itu untuk mengobati apa? Gangguan mata, pada mata. Untuk pengobatan ini, bukan hias. Jangan sama waktu antum pakai celak. Ada menyelisih sunnah, itu bukan itu. Celak ini untuk tidur, untuk pengobatan. Ada yang saya lihat pakai celak, dia so bikin model hiasan. Baik kok perempuan tiap boleh. Laki-laki ada sorban apa, pakai celak. So tak salah dia belajar fikih nih orang. Maksudnya celak, yang dimaksud celak disunnahkan oleh para ulama adalah untuk pengobatan ketika mau tidur malam. Ini kebiasaan Rasulullah. Bukan celak untuk berhias, mau keluar, mau kasih kajian, mau kemana, mau pakai celak. Sota salah. Celak itu hiasan perempuan itu. Apa so laki-laki so pakai. Rasulullah ini pakai untuk pengobatan malam saja. Bangun ya dihapus lagi. Kemudian as-sadisu yang keenam, hafuz syarib, merapikan, menggunting dan merapikan apa? Kumis. Jangan dikasih biar itu kumis panjang. Kasih rapi, digunting. Digunting, kasih pendek lebih bagus, lebih apa? Afdol. Atau dipendekkan, dirapikan supaya tidak mengganggu apa? Mulut, membamakan kan so. Wa i'fa'ul lihyati, kemudian membiarkan jenggot tumbuh. Bahasanya orang apa? Memelihara jenggot. Tapi i'fa itu bahasa Arab artinya membiarkan tumbuh. Kata Nabi Muhammad SAW, a'ful liha, artinya biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Tumbuh kasih biar, artinya jangan ganggu, jangan potong, kasih biar tumbuh. Bukan ditumbuhkan. Akhirnya pakai super jenggot apa semua krim, ada yang pakai mantega, ada yang pakai apa, tidur malam besok so banyak semut. Kenapa? Karena dia baca terjemahan. Peliharalah apa? Pelihara jenggot kalian. Ini masuk makna memelihara adalah bakasnya tumbuh. Tidak, ifa dalam bahasa Arab biarkan tumbuh. Apa yang tumbuh kasih biar, jangan korek. Itu kalau belajar bahasa Arab enak tuh orang. Tidak terpengaruh dengan terjemahan. Iya, Pak Atan. Semangat Pak Atan. So, semangat orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya istiqomah insyaallah. Wa haruma halquha, haram mencukur habis. Hal itu artinya cukur sampai habis. Haram. Dan ini menurut kesepakatan para ulama, semua mazhab. Mau mazhab Hanafi cukur habis haram jenggot. Mazhab Maliki haram, mazhab Syafi'i haram, Hambali napa turang so baca tadi. Wa haruma halquha, haram mencukurnya. Cukur habis maksudnya. Kalau tidak sampai habis, dia kasih sisa masih, misalnya panjang, dia potong. Di mazhab Hambali makruh. Kalau dia kasih habis haram. Kalau dia kasih cuma potong, makruh. Ada juga ulama mengatakan haram. Kasih biar, tidak boleh dikorek-korek, tidak boleh dicabut, dipendekkan, haram, ada ulama. Tapi di mazhab Hambali makruh. Wala ba'sa bi akhdhi ma zada 'alal qabdati minha, dan tidak mengapa bi akhdhi, mengambil ma zada, bagian yang zada lebih 'alal qabdati, dari satu genggam, minha, dari jenggot itu. Pegang satu jenggot, satu genggam,
Yang tali B ini tidak mengapa dipotong. Mubah. Mubah. Kurang dari itu makruh. Cukur haram. Itu yang disepakati para ulama. Cukur habis haram. Kalau dikasih kurang saja, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya, jadi paham ya, sisi yang disepakati apa? Cukur habis haram, semua para ulama haram di semua mazhab. Kalau ada yang bilang boleh, menyisihi ijma, sesat itu orang. Paham ya? Nah, alhamdulillah saya ikhwan, insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, istiqomah itu orang menyelesaikan membaca kitab ini. Setiap ada pertanyaan? Ini itu bukan itu. Ya ada ya. Boleh. Cuma yang afdal cabut. Naftu itu artinya tadi apa tadi? Natfu itu artinya cabut. Kalau sakit tidak mau cabut berarti kasih kurang. Di apa tadi? Dicukur. Cuma cukur jadi tajam-tajam nanti. Tambah tidak nyaman tuh orang. Makanya yang sunnah dicabut. Kecuali bulu kemaluan susah antum cabut rame-rame dipotong. Ya Allah. Tiada ya pertanyaannya? Baik ya ikhwan, nanti terakhir. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Apa? So mau tak keluar, baru. Misalnya dia di hutan dia tidak tahu kiblat, ya sudah mau uzur. Kondisi yang uzur seperti itu baru bagaimana dia tidak tahu kiblat. Atau dalam kondisi dia tidak sadar misalnya, tidak ada dosa bagi orang yang tidak sadar mengerjakan sesuatu. Yang dosa bagi orang yang so tahu itu kiblat, sadar itu tidak ada uzur. Kecuali ada uzur. Misalnya dia ada di kondisi yang dia tidak bisa menghadap tanpa lain kecuali harus ke barat misalnya. Misalnya diikat atau di apa tuh? Disandra dia, diikat oleh musuh menghadap barat. Mau antum mau bakincing bagaimana? Tetap menghadap muka. Uzur boleh. Kalau uzur boleh. Paham ya? Siapa nama? Nama siapa? Alwin. Adwin. Arwin. Oh, masya Allah. Paham ya Arwin? Baik, kita cukupkan ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan kita diterima dan dilipat gandakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.